Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Winalia, biasa dipanggil Wina. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Tadulako yang biasa dikenal UNTAD, berada di jurusan Manajemen dengan program studi S1 Manajemen. Kalian apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dan dalam lindungan Allah selalu. Amin. Nah, pada podcast kali ini saya akan membahas sedikit atau mengupas sedikit mengenai perencanaan, menulis, dan menyelesaikan laporan dan proposal. Sebelum itu, apa sih laporan dan proposal bisnis? Jadi, laporan bisnis itu adalah suatu pesan yang objektif, yang tersusun teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Kemudian proposal bisnis. Proposal bisnis itu merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, itulah tadi pengertian dari laporan dan proposal bisnis. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu merencanakan laporan dan proposal. Jadi ada 4 bagian dalam merencanakan laporan dan proposal ini. Yang pertama itu menganalisis situasi. Jadi pada bagian menganalisis situasi itu, perjelas masalah atau peluang yang ada. Kemudian tetapkan tujuan, kembangkan profil penerima, dan kembangkan sebuah rencana kerja. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Jadi pada bagian ini, tentukan kebutuhan penerima, dapatkan informasi yang diperlukan. Jika perlu adakan proyek penelitian. Yang ketiga, menyeleksi medium yang tepat. Jadi pada bagian ini pilihlah medium terbaik untuk mengirimkan pesan, kemudian pertimbangkan untuk menyampaikan melalui berbagai media. Kemudian yang keempat, mengatur informasi. Jadi pada bagian ini tetapkan gagasan utama. Pilihlah pendekatan langsung atau tidak langsung. Buatlah garis besar isi dengan menggunakan salah satu model yang ada untuk laporan informasional, analitis, proposal. Pada bagian merencanakan laporan dan proposal itu, bagian keempat ada mengatur informasi. Jadi pada bagian mengatur informasi itu ada yang namanya buatlah garis besar isi dengan menggunakan salah satu model yang ada untuk laporan informasional, analitis, dan proposal. Jadi proses merencanakan laporan informasional dan analitis itu yang pertama analisis situasi. Jadi pada bagian ini tetapkan dengan jelas tujuan Anda sebelum mulai menulis. Kemudian yang kedua, jika Anda perlu meraih beberapa sasaran dalam laporan, identifikasi semuanya di awal. Kemudian siapkan rencana kerja untuk memandu usaha. Yang proses yang kedua yaitu kumpulkan informasi. Pada bagian kumpulkan informasi ini, yang pertama tentukan apakah Anda perlu meluncurkan proyek penelitian terpisah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, gunakan kembali atau adaptasikan materi yang ada kapanpun memungkinkan. Proses yang ketiga yaitu seleksi media yang tepat. Jadi pada bagian ini yang pertama, dasarkan keputusan Anda pada ekspektasi penerima. Yang kedua, pertimbangkan kebutuhan untuk memberi komentar, merevisi, mendistribusi, dan menyimpan. Yang ketiga, ingatlah bahwa media yang Anda pilih juga menyampaikan pesan. Proses merencanakan laporan informasional dan analitis yang keempat, mengorganisasikan informasi. Jadi pada bagian mengorganisasikan informasi ini, yang pertama itu gunakan pendekatan langsung jika penerima bersikap menerima. Yang kedua, gunakan pendekatan langsung jika Anda tidak ingin menerima risiko penjelasan Anda dipandang sombong. Yang ketiga, gabungkan pendekatan Anda jika membantu mendukung pesan utama. Jadi itulah proses merencanakan laporan informasional dan analitis. Format proposal secara umum. Jadi ada yang namanya proposal internal, kemudian proposal eksternal. Jadi format proposal internal digunakan untuk
meminta keputusan dari para manajer dalam organisasi. Proposal internal ini terdiri dari proposal pendanaan yang meminta dana dan dukungan manajemen terhadap proyek baru, dan proposal proyek umum yang meminta izin untuk mengambil tindakan atas proyek khusus. Kemudian proposal eksternal. Jadi format proposal eksternal ini digunakan untuk meminta keputusan dari pihak di luar organisasi. Proposal eksternal ini mencakup proposal investasi yang meminta pendanaan dari investor eksternal seperti capital venture, proposal dana bantuan yang meminta dana dari badan pemerintahan dan organisasi pemberi sponsor lainnya, dan proposal penjualan yang mengajukan solusi individual pada calon pelanggan dan meminta keputusan pembelian. Jadi faktor yang paling penting dalam perencanaan proposal itu adalah apakah penerima telah meminta Anda untuk memasukkan proposal. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu menulis laporan dan proposal. Jadi pada bagian ini ada 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, isi, kemudian penutup. Jadi pada bagian pendahuluan ini, laporan dan proposal itu diposisikan lebih luas, menjelaskan mengapa subjek atau tujuan penting, meninjau dulu gagasan dan aturannya, menetapkan nada dokumen dan hubungan penulis dengan penerima. Yang kedua, isi. Jadi pada bagian isi itu harus akurat, lengkap, seimbang, jelas dan logis, dan didokumentasikan dengan rapi. Yang ketiga, bagian penutup. Jadi pada bagian ini yang pertama itu menekankan poin utama. Kedua, meringkas manfaat bagi pembaca. Yang ketiga, mengacu kembali kepada semua bagian dan mengingatkan pembaca bagaimana keserasian bagian itu. Yang keempat, membawa semua item tindakan di satu tempat dan memberikan detail tentang siapa harus melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya kita masuk ke bagian menyelesaikan laporan dan proposal. Jadi pada bagian menyelesaikan laporan dan proposal ini, yang pertama itu revisi, yang kedua produksi, yang ketiga proofreading, yang keempat distribusi, kemudian yang kelima menulis. Pada bagian revisi laporan dan proposal itu, yang pertama itu direvisi dalam hal pengorganisasian, gaya, dan nada tulisan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa isi laporan dan proposal itu logis dan sesuai kebutuhan penerima. Yang ketiga, memperbaiki keterbacaan laporan dengan membuat variasi panjang kalimat, menjaga paragraf agar tetap pendek, menggunakan daftar, simbol titik, serta menambahkan judul dan subjudul. Yang keempat, direvisi sampai menjadi jelas, ringkas, dan bersifat mendesak. Produksi laporan formal. Jadi pada bagian ini, yang pertama bagian pembuka ada sampul, kemudian halaman judul khusus, ada halaman judul, surat otorisasi, kemudian surat penerimaan, surat pengiriman, kemudian daftar isi, daftar ilustrasi, dan sinopsis atau ringkasan eksekutif. Kemudian pada bagian teks ada pendahuluan, isi, ringkasan, kesimpulan, rekomendasi, dan catatan. Dan pada bagian pelengkap ada lampiran, daftar pustaka, dan indeks. Produksi proposal formal. Pada bagian pembuka ada sampul, kemudian ada halaman judul khusus, kemudian ada halaman judul, permohonan proposal, surat pengiriman, daftar isi, daftar ilustrasi, dan sinopsis atau ringkasan eksekutif. Kemudian pada bagian teks ada pendahuluan, isi, ringkasan. Pada bagian pelengkap ada lampiran. Proofreading laporan dan proposal. Yang pertama itu mengkaji ulang dokumen secara menyeluruh untuk terakhir kalinya dengan melihat konsistensi, kesalahan, dan komponen yang hilang. Yang kedua, proofread terhadap bagian teks laporan, yaitu mengecek pengetikan, kesalahan ejaan, dan kesalahan tanda baca. Yang ketiga, proofread terhadap
tampilan laporan secara menyeluruh, kalau perlu dengan meminta orang yang belum pernah terlibat dalam pembuatan laporan untuk membaca secara menyeluruh. Distribusi laporan dan proposal. Yang pertama itu distribusi fisik. Jadi distribusi fisik itu mengalokasikan sedikit anggaran untuk membayar kurir profesional atau jasa pengiriman paket. Yang kedua distribusi elektronik, yaitu menggunakan portable document format atau PDF, lebih aman dan umum dalam mendistribusikan laporan secara elektronik. Menulis permohonan untuk proposal. Yang pertama itu isi konten RFP. Menulis permohonan untuk proposal. Yang pertama, isi konten RFP. Yang kedua, latar belakang perusahaan. Ketiga, deskripsi proyek. Keempat, kebutuhan proyek. Kelima, kriteria keputusan. Keenam, kebutuhan proposal. Dan penyerahan dan informasi yang dapat dihubungi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.